Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama di kelas 10 matematika wajib ini, saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, ini dibagi jadi 3 pertemuan ya. Pertemuan pertama sekarang, kita akan membahas tentang konsep nilai mutlak, berarti dasar dari nilai mutlak. Nah, sebelum kita lanjut nih, oke, konsep nilai mutlak itu apa? Nah, nilai mutlak itu apa sih? Kalian masih ingat nggak? Nah, di sini nilai mutlak itu adalah apa? Nilai mutlak itu adalah kondisi di mana kalau misalnya kita punya suatu nilai, angkanya itu selalu bernilai positif. Gitu. Nah, nilainya selalu positif. Angkanya nggak ada angka-angka yang negatif, jadi dia bilangan real yang tidak ada plus minus, dia harus selalu positif. Nah, contoh aplikasi nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari ini apa? Kalau dia selalu nilai positif. Nah, aplikasinya adalah jarak. Kenapa jarak? Jarak di sini kalau kalian mau jalannya jalan mundur, kalian mau jalannya muter-muter atau kemana-mana selalu positif kan? Dia berjalan 10 meter ke depan, ya berarti jaraknya berapa? 10. Dia berjalan 10 meter ke belakang, jaraknya berapa? 10, bukan min 10 kan? Nah, artinya salah satu contoh konsep nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari yaitu tentang jarak ini ya. Gitu. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak apa? Nih, misalkan X bilangan real. Nah, mutlak X dibaca, nilai mutlak X didefinisikan sebagai ini. Mutlak X itu bisa X, atau bisa juga min X. Dia bisa X kalau X-nya lebih besar sama dengan 0. Dia bisa min X kalau X-nya lebih kecil dari 0. Nah, maksudnya gimana? Saya lanjut dulu aja ya. Nah, maksudnya gini ya, saya jelaskan. Jadi kalau kita punya mutlak X, itu artinya bisa X, bisa min X, tergantung X yang kita punya. Biar dia selalu nilainya positif, kita bisa rubah jadi X atau min X. Dia bisa jadi X kalau apa? Kalau X-nya yang kita punya lebih dari sama dengan 0. Dia bisa berubah jadi min X alias negatifnya kalau apa? Kalau kita punya X yang lebih kecil dari 0. Maksudnya gimana, Bu? Maksud contoh. Saya punya angka X-nya itu 1000. Nah, biar kalau misalnya mau kita mutlakin, 1000 itu lebih dari 0 kan? Berarti pakai aturan yang atas. Berarti tetap X gitu. Artinya ya udah X-nya 1000. Dimutlakin pun sehingga mutlak X berapa? Ya tetap 1000 karena X yang kita punya lebih besar dari 0. Gitu ya. Kalau saya punya misalnya X-nya negatif 32. Kita lihat. Negatif 32 itu yang mana? Lebih besar dari 0 kah? Atau lebih kecil dari 0? Iya. X negatif 32 itu dia lebih kecil dari 0. Berarti kita pakai aturan yang ini kalau ada mutlaknya. Jadi mutlak X adalah apa? Rumusnya di sini min X. Jadi min X-nya min 32. Yang seperti yang kita ketahui kalau min kali ini jadi plus. Berarti mutlak X-nya berubah jadi positif 32. Coba perhatikan. Jadi semua angka itu ketika kita punya nilai mutlak X ya, harus kalian ingat nih kalau kita punya nilai mutlak X, dia bisa positif X, bisa negatif X bergantung syarat ininya. Oke. Nah, nanti pengaruhnya apa? Pengaruhnya misal. Oke, lihat di next slide ya. Nih, misalnya kita punya tentukan mutlak X tambah 2. Untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, penyelesaiannya gimana? Kayak tadi lagi. Oke, berarti kalau kita punya mutlak X tambah 2, ini kalau kita hilangin mutlaknya bisa 2 kasus. Bisa X tambah 2
yang positif ya, bisa juga negatifnya, berarti negatif X tambah 2 gitu aja. Jadi kalau nanti punya angka berapapun ya udah kalian ubah, yang satu positif seperti ini, yang satu negatif seperti itu. Jelas ya? Nah tapi jangan lupa ada syarat. Oke, syaratnya apa? Nah kalau X tambah 2 syaratnya apa? Syaratnya si X tambah 2 ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Berarti apa? Pindah-pindah ruas ya. X lebih dari sama dengan 2-nya pindah ruas. Positif pindah ruas ke sebelah kanan jadi negatif. Jadi syaratnya X mutlak X plus 2 ini bisa positif, bisa yang jadi X tambah 2 kalau X-nya yang kita punya lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, kalau X-nya kurang dari min 2 mana? Berarti pakai syarat yang bawah. Ketika X mutlak X plus 2 itu bisa berubah jadi min kalau X-nya lebih kecil dari min 2. Nah gitu jawabannya. Selesai? Selesai. Itu silahkan. Ada yang mau ditanya nggak? Nah terus gini, berarti gimana Bu? Berarti ketika ya contoh nih. Contoh ketika saya punya X-nya 8. Nah kita mau buktiin ini kan, mutlak X tambah 2. X-nya 8 mana? 8 lebih dari ini kan, yang atas kan, berarti pakai rumus yang itu. Jadi kalau X-nya 8, mutlak X tambah 2 itu hasilnya ada. Nah jadi mutlak X tambah 2 itu ya 8 tambah 2 pakai rumus yang atas ya, karena 8 itu lebih dari negatif 2. Jadi mutlak X tambah 2 nilainya berapa? 10. Kalau saya punya X-nya berapa ya? Min 4. Nih misalnya negatif 4. Negatif 4 pakai yang mana? Yang negatif 4 itu lebih besar dari min 2 atau lebih kecil dari min 2? Nah negatif 4 lebih kecil dari min 2 ya, saya ubah warna dulu nih. Negatif 4 ini lebih kecil dari min 2, berarti pakai rumus yang bawah. Gimana caranya? Masukin ke sini. Jadi mutlak X tambah 2-nya adalah min, masukin dalam kurung, ikutin ini ya, X-nya min 4 tambah 2, kerjain, min 4 tambah 2, min 2, min 2 dikali min jadi plus 2, nah jawabannya adalah 2 gitu. Oke, silakan dipahami dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya setelah yang definisi tadi, yang kita pelajari hari ini yaitu menggambar grafik nilai mutlak. Yang definisi yang tadi nanti latihan soalnya setelah ini saya jelasin ya. Misal kita mau menggambar grafik yang mudah dulu. Grafiknya misalnya Y sama dengan mutlak X, tolong gambar. Nah, artinya apa? Dia tuh selalu bernilai positif kan? Artinya ketika kita gambar nanti, ini tuh tidak akan ada nilai Y yang negatif. Atau nilai Y yang kita punya selalu positif, selalu di atas sumbu X. Nah, gimana cara menggambarnya? Ya kan tadi kita tahu definisi nilai mutlaknya. Kalau kita punya si mutlak X, bisa X positif, bisa X negatif. Nah, gimana cara gambarnya? Gambarnya tinggal kita masukin, misal ya, saya buat dulu X-nya bisa macam-macam nih. Misal saya buat X-nya min 2, gimana X-nya min 1, X-nya 0, X-nya 1, X-nya 2. Kita masukin Y-nya deh. Kalau X-nya min 2, masukin ke sini. Biar positif berarti Y sama dengan mutlak min 2, 2. Kalau X-nya min 1, masukin Y sama dengan mutlak min 1, berarti 1. Kalau X-nya 0, masukin sini. Y sama dengan mutlak 0, 0. Kalau X-nya 1, masukin Y sama dengan mutlak 1, ya 1. Y sama dengan mutlak 2, ya 2. Buatlah grafiknya. X, yang ini dulu ya. Yang pertama misalnya X-nya min 2. Ini X, ini Y. X-nya min 2, Y-nya 2. Berarti titik koordinatnya di sini.
Terus yang ini X-nya min 1, Y-nya 1 di sini. Terus X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 1 di sini ya. X-nya 1, Y-nya 1 tuh di sini detiknya. X-nya 2, Y-nya 2, X-nya 2, Y-nya 2 di sini. Nah, kalau udah tinggal kita hubungkan. Saya hubungkan titik-titiknya. Ini ke sini. Panjangin lah. Nah, ini adalah kurva. Nah, ini adalah kurva Y sama dengan mutlak X. Nah, lihat gambarnya selalu di atas sumbu X kan? Nah, gitu. Jadi kalau kita punya kurva nilai mutlak itu, dia bakal simetris antara kiri sama kanannya, atau bisa juga antara atas sama bawahnya, dan dia selalu ada di atas sumbu X. Gitu ya. Contoh lain biar kalian lebih paham. Nih, kita buat lagi. Nih, misalnya ya, saya mau gambar yang tadi. Kita akan menggambar grafik Y sama dengan mutlak X tambah 2. Yang tadi udah kita kerjain ya di sebelumnya. Tadi kan bisa jadi positif X tambah 2. Bisa juga jadi negatif X tambah 2. Syaratnya dia bisa jadi X tambah 2 kalau X tambah 2-nya lebih dari 0 atau X-nya lebih dari sama dengan min 2. Lihat lagi ya tadi yang udah kita bahas. Nah, kalau yang bawah berlaku kalau X yang kita punya lebih kecil dari min 2. Nah, kalau kita mau gambar, berarti kalian buat aturannya dari min 2-nya. Min 2-nya di tengah, berarti ke sini min 3. Ke sini min 4. Kalau misalnya yang ke kanannya habis min 2, berarti min 1 sama 0. Buat 5 lah, minimal ya. Sebenarnya bebas berapa, tapi minimal 5. Nah, Y-nya berapa? Kita masukin. Kalau misalnya yang pertama X-nya min 4. Min 4 itu lebih kecil dari min 2, berarti masukin ke rumus yang bawah. Min, ya, ke rumus ini. Kalau X-nya min 4, X-nya min 4, berarti Y-nya adalah min, dalam kurung, X-nya masukin min 4 tambah 2. Min 4 tambah 2, min 2, min 2 kali min 2. Berarti kalau X-nya min 4, Y-nya 2. Nah, kalau X-nya min 3, Y-nya berapa ya? Kayak tadi lagi, min 3 ini kan lebih kecil dari min 2, masukin. X-nya min 3, berarti Y-nya min, dalam kurung, lihat ini lagi ya yang dikotakin. Min dalam kurung X, X-nya masukin min 3, tambah 2. Min 3 tambah 2 berapa? Min 1. Min 1 dikali min yang di depan nih, berarti 1. Lanjut, kalau X-nya min 2 mah ini yang atas ya, lebih dari sama dengan min 2. Masukin ke rumus yang atas, berarti min 2-nya ganti X-nya jadi min 2. Min 2 tambah 2, 0. Sekarang kalau min 1, X-nya min 1 yang mana? Yang atas juga. Lebih dari min 2 kan, min 1 masukin ke atas yang ini. Min 1 tambah 2, 1. Kalau 0 yang atas juga ya, lebih besar dari min 2. Berarti 0 tambah 2, 2. Kalau udah, kita gambar grafiknya. Buatlah sumbu X, sumbu Y. Kayak biasa, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, lanjut. Gambar satu-satu. X-nya min 4, Y-nya 2. X-nya min 4, min 1 ke kiri ya. Min 2, min 3, min 4, Y-nya 2. Berarti koordinatnya di sini. Cari titik temu antara min 4 sama 2 tadi. Min 3,1, X-nya min 3 tadi di sini, Y-nya 1. Berarti ini koordinatnya. Min 2,0, ini min 2 sama 0, X-nya min 2 di sini, Y-nya 0 yang gak kemana-mana, tetap di situ. X-nya min 1, Y-nya 1. X-nya min 1 di sini, 1-nya di atas. Nih. X-nya 0, Y-nya 2. Masih ingat kan ya cara ngegambar grafik ini? X-nya 0 berarti di bawah, Y-nya 2, Y-nya 1, Y-nya 2 di atas sini. Nah, kalau udah tinggal kita hubungkan. Saya pakai warna lain nih, hubungkan titik-titiknya. Nah, inilah jadi gambar grafiknya. Ini adalah grafik Y sama dengan mutlak X tambah 2. Benar kan dia selalu di atas sumbu X? Nah, itu cara menggambar grafiknya. Silahkan dilihat dulu. Barangkali ada yang mau ditanyain, kalian boleh WA saya langsung ya. Oke.